insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita di rumah Mama Dede. Cakep nih ada hadir ya. Tapi dulu Ipe nyapa-nyapa, aku mau makan dulu, aus. Ya Allah Mas Bedu. Apaan sih? Orang menyapa jamaah Mas Bedu, dia mau makan es krim sendirian, kebalik es krimnya. Kebalik. Gitu mah dia. Kita tahu ini semua panas Mas Bedu. Mas Bedu makan es krim sendirian. Mau? Mau. Ya Allah. Pembungkusnya warna bawi. Pelit banget ya. Orang mah. Ini nggak boleh nuduh orang pelit loh. Ya gimana nggak pelit kalau makan es krimnya sendirian. Orang mah dibeliin. Ah, bagi kertasnya dong sini. Nabawi mau? Mau. Nih, di depan tuh warungnya ada di situ. Warungnya di situ ada. Parah Mas Bedu mah. Nyuruh beli. Ibu mau, Bu? Beli. Ibu udah susun aja. Baru saya mau kasih, ya udah ibu juru beli, ya udah beli sendiri deh. Orang saya udah mau kasih belum beli. Ya udah deh kita beli sendiri tapi biayain. Biayain Mas Bedu. Biayain mau sekolah, biayain. Bang beli es krim biayain. Ih Mas Bedu dasar pelit. Pelit. Bukan Pelit. pelit nih, hemat. Sama aja. Musim panas masih panjang. Iya, tapi es krim berapa sih dibeliin kita? Kenapa sih Mas Bedu? Ini bukan masalah duitnya, jalannya jauh. Iya ya. Ah pelit Mas Bedu, parah pelit banget. Kalau bahasa Malaysianya mah kedekut. Apa bahasa mana kedekut? Ada bahasa Malaysia. Ibu tahu bahasa kedekut, Bu? Ada tahu. Ini orang Indonesia semua nih, orang Indonesia pakai bahasa Malaysia. Bahasa Kedekut. Arabnya bakhil. Hah? Oh, bakhil, dasar kamu Bayu bakhil. udah gede, udah dewasa. Bahil. Balik. Balik mah kalau Itu acara balik. tuh. Tuh. Mama udah balik. Waalaikumsalam. Damang Ipe. Aduh Damang, Agus. Damang mah. Iya, Mas. Amung kemana? Sakit, Mas. Lagi beli es krim. Oh, Kan nggak dibagi. ya. Mama ntar minta. Naon tuh? Ini Mas Itu Bedu Ipe mah. mah orang mah lagi nyapa-nyapa jamaah, dia makan es krim sendirian. Mana? Itu Mana? tadi Bagi es dong. krimnya ada di situ warna. Udah habis, Pak. Wah, parah mah makan sendiri nggak Enggak, maksudnya kalau dibagi-bagi. mama kan Pelit. ngasih bekas nggak enak. Nanti mama udah beliin deh kalau mama Ya. mah. Nanti kalau Tapi yang coklat, yang lapis coklat luarnya, dalamnya putih, dalamnya coklat lagi. repot Ya, ada amat, tuh. Pak. Enak 2 lapis coklatnya. 2 lapis, yang lapis putih sama lapis coklat. Ya. Beli lapis legit aja kali, Pak. Oh, enggak, cuma beda. Es krim. Kalau aku rasa Iya. nanas. Hah? Rasa nanas kan Gua lagi. rasa nanas, gue bawain Jangan nanas. keguguran loh. Tuh. Ya Allah. Kan lagi nggak Belum, ngisi, Mo. belum, ah, belum isi. Oh, belum. Kan nggak apa-apa dong. Iya, keguguran. Kalau beduk nggak boleh makan nanas mah deh, tuh, tak keguguran. Aduh, Masa belum nggak ngasih nanas. aja dibilang pelit sih mah sama Ipe? Kalau orang nggak ngasih emang pelit. Nah tuh. Makan sendirian. Enggak sih, makan sendirian, tapi kan ngajak-ngajak mah. Ngajak Bu, makan Bu, ngajak doang gitu mah. Oh, Tapi ngeliatin. itu namanya kalau orang Sunda namanya tawar gatra. Nawarin hanya sekedar basa-basi tanpa realita. Oh. Tawar gatra. Tawar gatra. Iya, gatra. Tawarin basa-basi tanpa realita. Tanpa realita. Nawagrata. Tapi kan Gakra. Nawagrakta. tawar gratak. Tawar Habis nawarin gratak. pas tahu udah gratak di lemari tuh. Ada nggak tuh makanannya tuh? Nawagrata. Tapi kan Bedu nggak pelit, Pak Bedu cuma bilang ntar ya Bedu kasih deh. Kan Bedu lagi nikmatin sendiri kan takut ke gimana Justru orang senengnya kalau makan bareng-bareng. Tuh, satu es krim dibarengin. Kasian kan kalau baru makan mereka nenek-nenek padang gini aja. Namanya hok cai, molohok bari ngacai. Saking ngilernya. Iya. Ih, mama mau udah dibagi sama Irda. Mama udah ada IP ya kan? Iya, Pak. Oh, Kak Irdani Ntar. pelit. Ntar IP Bedu beliin es batu. Ya, es batu. Nanti Iya. sirupnya dari Mama ya, Ma? Ya, banyak, tenang. Oh, Mama mah, apalagi ntar menjelang Ramadan tuh. Sirup berapa dus ya, Pak ya? Dengerin. Ramadan rumah mama berkah makanan banyak. Iya. Banyak berkat. Banyak berkah. Oh, tanya ke sana.
OTW ke sana. Boleh, apalagi, silakan. apalagi yang ada kakinya ya, Ma ya. Yeah. Jangan itu. Oh iya, bentar ya, Ma. Kali pasang, Ma. Ya, silakan, Ma. Ya silakan, Baik. Ma. Soal pelit. Ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pelit. Apa sih yang namanya pelit? Tidak mau berbagi dengan orang lain. Merasa ini punya saya loh, kenapa harus berbagi dengan orang? Kan yang beli saya, kata Bedu. Jadi nggak mau ngebagi orang, ini pelit. Sementara di dalam Al-Quran, yang namanya orang pelit, orang yang tidak mau membagi rezekinya di jalan Allah. Jadi ketika dia tidak mau membagi rezekinya di jalan yang Allah ridhoi, itulah yang disebut pelit di dalam Al-Quran. Tidak mau menafkahkan sebagian hartanya, padahal itu dari Allah kepada orang yang membutuhkan. Itu namanya pelit. Orang pelit, kata Allah, kemasukan setan dari pintu yang ke-8. Karena setan masuk dalam diri kita manusia melalui 10 pintu. Anda silakan lihat di dalam Al-Baqarah 268. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, bergeser, buntut kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah Maha Kaya karunia-Nya. Allah yang berfirman dalam ayat ini. Orang kalau mau sedekah, kalau saya sedekah jadi orang miskin deh. Kalau saya sedekah kurang deh duit saya. Kata Allah, sadar nggak sadar, berasa nggak berasa, ngaku nggak ngaku, mereka kerasukan setan. Harusnya kita sadar, rezeki yang dalam genggaman kita sebagiannya ada hak orang lain. Jangan pelit, ada hak orang lain. Kalau Anda pelit, punya duit 1 juta. Saudara datang, kasih 100.000, dihitung aja, 9 ya. Coba kalau saya ngasih saudara, duit saya tetap butuh 1 juta. Ya Allah, nyesel dikasih, udah dikasih masih dipikirin. Itu setan. Karena setan selalu mempengaruhi otak manusia, takut miskin kalau berbagi dengan orang. Setan mengajak manusia pelit, koret, kedekut. Nah, tadi Bedu hampir kemasukan setan. Punya es krim 1, diliatin aja sama orang. Cuman ditawar gatra doang sama orang. Ngebagi kagak. Nggak boleh jadi orang begitu. Rezeki dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah, dititipkan sama kita. Ada sebagian hak orang lain. Itulah kenapa di dalam Al-Quran ada yang disebut dengan zakat, dengan sedekah, agar kita tidak pelit. Anda lihat At-Taubah 103. Hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka, membersihkan kekayaan mereka. Apa maksudnya? Dengan mengeluarkan zakat, hati orang kaya yang tadinya sombong jadi nggak sombong. Ada hak orang lain. Membersihkan harta mereka. Jadi harta yang menggenggaman kita ada hak orang lain. Makanya keluarkan zakatnya, keluarkan sedekahnya. Masya Allah. Anda silahkan lihat siapa sebetulnya orang yang sombong, orang yang pernah mengeluarkan sedekah. Anda lihat Al-Hadid ayat 23, ayat 24. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian Allah berikan kepada kalian agar kalian sabar dengan sesuatu yang luput dari kalian, agar kalian jangan sombong dengan yang kalian genggam saat ini. Allah tidak suka dengan orang sombong dan berbangga diri. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, yaitu orang yang kikir dirinya, mengajak orang lain kikir. Misalnya dibangun masjid, dia ngasih cuman 50.000, 100.000, padahal dia orang kaya. Orang mau ngasih gede, jangan gede-gede. Kan yang nyumbang bukan kita doang, mesti banyak orang lain. Udah mah dirinya kikir, mengajak orang lain kikir. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Mak duduk sono tuh. Jangan jadi orang yang kikir.
Apalagi udah mah kita kikir, ngajakin orang biar orang semua kikir. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Allah sangat benci dengan orang sombong dan bangga diri. Kalau ada orang kaya tapi dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi dengan orang sekelilingnya, pasti namanya tercoreng. Si koret, si pelit. Ibu dari mana? Dari rumah orang koret. Enak nggak? Enggak. Jangan terlalu koret. Anda jangan lupa ada hak orang lain. Tanda orang takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam Ali Imran 134. Artinya kalau orang koret nggak pernah berbagi, dia bukan orang takwa, jauh dari surganya Allah. Karena orang takwa yang selalu berbagi kepada orang dalam lapang maupun sempit, dia orang takwa yang berhak masuk surganya Allah. Artinya orang pelit jauh dari surganya Allah. Ada lihat Al-Balad ayat 10. Wa hadainahum najdain. Ada dua jalan yang mendaki. Maksudnya apa? Dari orang pelit jadi orang dermawan itu berat. Berat. Makanya kita wajib membiasakan diri untuk berderma dengan orang. Sadari oleh kita, lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang segalanya punya. Mati dibawa nggak kudungan biru? Enggak. Kudungan merah? Enggak. Kudungan hijau? Enggak. Yang dipakai apa? Kain kapan? Kapan? Kalau kita sadar tentang ini, saya jamin gak ada yang pelit. Lahir telanjang bulat. Ada nggak yang lahir pakai celana dalam? Yang lahir pakai celana Hawaii? Telanjang. Sekarang semuanya punya. Mati dibawa nggak? Enggak. Kalau kita sadar tentang keberadaan ini, saya jamin gak bakalan pelit. Makanya aneh buat saya. Kalau ada orang pelit banget, jangankan sama orang, sama keluarganya aja pelit. Dihitung. Ternyata kata Allah mereka kemasukan setan. Pelit banget. Dihitung aja. Kalau nyumbang harus dihitung sekian. Itu orang korek. Ibu pergi ke pengajian, di tas duit 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1.000-an, 500-an. Tromo lewat buat yatim, ngubek tasnya lama. Yang dikeluarkan sabaraha. 2.000. Sabaraha. 2.000. Setan. Bukan kata saya, kata Allah. Hati-hati loh. Ibu mau jadi setan nggak? Enggak. Jangan koret. Bukankah kalau ibu berdoa, ya Allah berikan rezeki yang Banyak. berikan umur yang Panjang. sedekah sabaraha 2.000. setan maneh. Hati-hati. Hati-hati, Bu, ya. Hati-hati. Oh, Nggak boleh jadi orang nggak pelit. boleh. Jadi kalau tramo lewat, tasnya jangan pura-pura lama-lama ngubeknya. Sedalam apa sih tas? Lama ngubeknya, yang dikeluarin yang nolnya berjajar, yang angkanya paling gede itu yang Tuh, terbaik. boleh. Kalau saya ini mah ngasihnya alhamdulillah 50.000, tapi saya minta kembalian gitu. 45.000. Mana ada. Tramo lewat minta kembalian kan nggak ada itu. Siapa tahu kan, Mak. Ya, kalau kecuali kalau yang pegang gini Iya. repot. Biasanya kan ada yang udah banyak gitu kan sumbangannya Oh. gitu. Mama tahu. Yang bikin orang Dia gini. artinya di kampung. Majlis taklim yang di kampung memang mama liatin, karena mama di panggung. Iya. Kelihatan semua orang. Bener si Ipe bilang, ngasih 50.000 kayak yang ngambil kembalian. Mending kalau kembalian 40.000, lu kembalian 70.000. Lebih. Sekalian nyolong, Sekalian Spanyol. jauh. Bahaya. Udah, Pak. Sekarang kita balik lagi ya, Pak ya. Lanjutkan lagi tausiahnya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mah, Naon? bicara bicara soal pelit. Ipa tuh kadang pelit sama teman kalau mau minjam barang. Kalau Ipa tahu dia suka nggak ngembaliin mah, atau kadang barang Ipa tuh ada lecetnya, nanti ada rusaknya gitu. Jadi kayak udah malas buat minjemin. Itu pelit apa gimana, boleh nggak? Harusnya Ipah kasih tahu. Gue nggak suka ya kalau barang gue rusak. Lu tahu diri, tahu terima kasih nih ya, barang gue utuh nih. Begitu dia lama ngambulangin, ambil sini mau dipakai gitu. Gitu. Jadi padahal mah belum mau dipakai, ngebohong di situ boleh, kita punya hak dengan harta kita. Siap, Mah. Oke, Mah. Naon?
kadang ada orang yang dia tuh sama keluarganya, sama orang lain, sama teman-temannya royal. Tapi giliran kepada dirinya sendiri, karena dia suka perhitungan, suka sama dirinya, sayang. Dia sepertinya tuh pelit terhadap diri sendiri. Tapi sama orang lain dia royal, nggak pikir-pikir lagi. Hukumnya terhadap orang yang pelit sama diri sendiri itu apa tuh, Pak? Orang kaya ada 3 kelas. Lihat diri Anda kelas yang mana. 1, dia hartanya banyak, buat dirinya royal, rumahnya bagus, mobilnya bagus, pakaiannya keren, makanannya enak-enak, buat bantu orang pun royal. Nih, ini yang paling hebat. Titik. 2, ada orang buat dirinya royal, makanannya, rumahnya dan seterusnya, tapi buat orang lain pelit. Titik. 3, jangankan buat orang lain, buat dirinya aja koret. Pengen makan sate, berapa sih harga sate? 100.000, mendingan daripada makan sate, makan yang ada aja, tabung dah 100.000 seret. Terus begitu. Yang Bedu tanyakan, ada temen buat dirinya koret, buat orang lain royal, artinya dia manusia yang tidak mensyukuri nikmat. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ada orang kaya tapi pakaiannya biasa-biasa saja, tapi ada orang kaya yang pakaiannya bagus. Maka yang bagus adalah orang kaya yang pakaiannya bagus buat dirinya. Kenapa? Mensyukuri nikmat rezeki dari Allah. Yang salah jangan mewah berlebihan. Orang lain disumbang terus, buat dirinya makan ngirit. Kapan nikmatnya hidup? Justru Allah berikan rezeki buat kita biar kita bisa menikmatinya. Bikin rumah yang baguslah, yang pantas, kendaraan yang pantas, pakaian yang pantas. Itu seharusnya. Rugi, maaf, jangan sampai Anda menghilangkan hari ini buat hari esok. Ngerti maksudnya? Iya, ngerti, Mas. Pengen makan panggang ayam, tahan. Sayang. Aduh. Pengen beli baju bagus, tahan. Sayang. Keburu mati. Nah, siapa yang menikmati? Ahli waris kita. Maaf, pakai ini. Kalau saya nikmati apa yang kita peroleh, boleh capek kita kok. Yang tidak boleh berlebihan. Betul. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, Allah benci dengan orang berlebihan. Oke. Jadi itu sebenarnya beli adalah untuk mensyukuri, ya, justru ya, Ma. Iya. Tapi bukan berniat untuk menyombongkan diri gitu ya, Ma. Itu makanya kalau ada orang minta bagi. Iya, betul. Nah, ini bagaimana dengan perbedaannya orang yang perhitungan, apakah masuk dalam kategori orang yang pelit? Artinya dia benar-benar mengelola keuangannya, menggunakan jasa konsultan keuangan atau financial planner. Itu gimana tuh, Ma, orang seperti itu? Bagus. Saya punya penghasilan sekian. Kebutuhan saya cicilan rumah, cicilan mobil. Ini bini lagi hamil, mau beranak. Iya. Masuk pos. Itu bukan pelit, bukan perhitungan. Dia tahu kondisi dia, memanage keuangan dengan baik. Masya Allah. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqda malumam mahsura. Surat Bani Israil 29. Jangan kalian menyimpan tangan kalian di kuduk saking koret-koretnya. Jangan terlalu menjulurkan tangan kalian yang menyebabkan kalian terhina dan kalian akan menyesal. Allah berfirman dalam ayat ini, kalau orang sangat pelit, saking pelitnya, gambaran dalam ayat ini, tangannya disimpan di kuduk, nggak pernah nyumbang. Pelit banget, disimpan mulu. Nah, ini jadi terhina si koret tuh, si pelit. Kaya raya, tapi punya cap koret dari tetangga, enak apa kagak? Enggak. Terhina kata Allah. Terlalu menjulur juga royal, itu salah. Kalau kalian terlalu royal, membuat kalian menyesal. Kenapa ya dulu lagi duit banyak nggak bikin rumah? Kenapa lagi duit banyak nggak berangkat haji? Kenapa duit banyak nggak pernah ngasih sama emak? Nah, menyesal. Makanya Rasulullah bersabda, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan yang sedang-sedang saja. Bagaimana? Oke. Iya, Ma. Iva punya teman. Dia itu royal banget, Ma, tapi suka traktir Iva di restoran mahal,
terus kadang traktir Ipa untuk pedicure, terus krim bat rambut gitu. Tapi Ipa nggak bisa balas dia seperti itu mah karena keuangan Ipa tidak seperti dia. Gak usah ceritain, kita sedih jadinya denger. Kamu bersyukur sama Allah punya teman baik. Coba kalau nggak ada teman baik, lu kan nggak pernah di Rosana Mahal. Iya, emang nggak pernah ke salon. Coba kalau temen lu nggak ngajakin ke salon, nggak pernah medikur, iya kan? Iya, emang nggak pernah. Alhamdulillah punya teman Iya. baik. Tahu saya orang nggak punya gitu. Bersyukur kalau Alhamdulillah. kalau teman Ipa nggak baik, pasti Tapi, kukunya ujung hitam pasti gitu. Pak, kalau punya rezeki, nah walaupun bukan ke dia membalasnya, ke siapa yang teman Ipah deket gitu. Jangan nangis. Iya. Ipa balas mata biasa dikasih bajigur apa gitu. Nah, sama alhamdulillah. Sebetulnya orang-orang kaya yang menolong orang-orang yang tidak mampu dan seterusnya bukan pengen dibalas kok. Ingin membahagiakan. Mama yakin teman kamu ingin membahagiakan Ipe. Kasihan Ipe kurus banget. Ajakin makan ke restoran mahal yuk Pe. Iya. Ah, itu membahagiakan teman boleh? Boleh. Ikhlas karena Allah, dibalas oleh Allah dengan yang melimpah ruah. Jadi kita ini oleh Allah dalam ayat Al-Qasas 77 diperintahkan berbuat baik kepada orang lain. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Maaf, apa sih nikmat yang kurang dari Allah? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmatku, nggak bakalan kehitung. Ibu duduk di TV One, nikmat nggak? Nikmat. Orang antri sekian lama belum dipanggil, ya bersyukur. Ini nikmat. Mata bisa melihat nikmat, mulut bisa bicara nikmat. Betapa banyak orang yang punya mata nggak ngelihat. Betapa banyak orang yang punya mulut tidak bisa bicara. Makanya semua yang dalam genggaman kita saat ini dipakai di jalan yang Allah ridho. Banyak Anda berinfak, banyak Anda bersedekah. Anda coba lihat dalam Al-Baqarah 195. Wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Berinfaklah di jalan yang Allah ridhoi. Jangan kalian menghinakan diri sendiri. Tuh, apa maksudnya? Kalau kita bersedekah niatnya karena Allah, jangan menghinakan diri sendiri. Maksud daripada ayat ini, punya harta, punya kekayaan tapi pelit. Itu artinya orang tadi menghinakan diri sendiri. Makanya sedikit bagaimanapun kita bersedekah. Jangan pelit-pelit. Karena orang yang pelit itu kemasukan setan. Hati-hati. Kita mah kalau buat agama pelit, buat dunia ini yang salah. Ibu rumah bagus, mobil keren, pakaian keren, giliranmu kena udah pada hitam masih dipakai juga. Ada yang begitu. Ada. Artinya ini yang Allah katakan. Kalau buat dunia royal, buat ibadah susah. Rumah gede, musola cuman segede ya. Maaf, tidak sedikit mall-mall yang mewah. Musolanya di pojokan dekat kamar mandi. Becek lagi. Becek. Nggak ada AC-nya. Iya. Akhirnya kita musolat juga Jember. Mukenanya pada bau. Ini yang Allah sampaikan. Dan ternyata memang banyak di lingkungan kita. Coba. Tidak sedikit sekarang mall-mall yang luar biasa. Saya ambil contoh. Misalnya Al-Latif di Pasaraya Blok M. Al-Latif Pasaraya Manggarai itu mesinnya gede, pengajiannya luar biasa. Puluhan tahun kita bikin pengajian, orangnya penuh terus. Kenapa? Mesinnya gede, enak ditempatin. Harusnya mereka pengusaha itu bikin mall, bikin mesin yang gede biar makin berkah. Tapi ternyata memang ayat ini berlaku dari dulu sampai sekarang. Orang yang rezekinya banyak tapi buat ibadah musola di pojokan. Mana becek, sajadahnya butut. Ya Allah, ada kipas angin di ujung sono, kagak berasa rasa azan. Mau kena, begitu diambil, bararase. Boro-boro kita mau khusus sholat, bararase. Ciu, saya pengalaman banget jijai. Kalau kita tidak pelit, banyak bersedekah, Masya Allah, rezeki datang di arah tidak pernah diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dia yang tidak pernah kita duga. Kok bisa ya? Kok bisa? Itulah perhitungan Allah. Makanya kalau kita bersedekah tidak pelit, jangan pakai rasio manusia dalam urusan sedekah.
tapi pakai rasio Allah. Kalau Anda numpuk harta, Masya Allah, ketika kita mati yang enak ahli waris, yang capek kita sungsang sumbel, begadang-begadang, mati ahli waris anak mantu, padahal mereka belum tentu doain kita. Saya mengajak Anda, jangan koret-koret, jangan pelit-pelit, jangan kedekut. Yuk sumbang ke masjid, sumbang musola, sumbang anak yatim, fakir miskin, tentu saja sesuai kemampuan yang kita miliki. Kalau Anda bersedekah, siapa yang paling duluan dibagi? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun, qul wa anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Apakah yang terbaik? Berikan kepada orang tua, berikan kepada keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, dan ibnu sabil. Itu yang berhak dengan sedekah kita. Yuk, jangan pelit-pelit, karena pelit menghancurkan diri kita, karena pelit-pelit menjauhkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Jangan pelit. Jangan pelit-pelit. Makanya kita di rumah Mama Dede gak pelit untuk memberikan kesempatan buat ibu-ibu, buat jamaah bertanya kepada Mama Dede. Kepada Mama Dede. Ya, tapi bukan sekarang. Setelah ini ya, siapkan pertanyaannya tentang pelit. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal PEP LILIT pelit. Tapi sebelum itu saya mau dulu tes semangatnya nih Bu nih. Bu, ngomong dibolak-balik ya, Pak ya? Iya, Bu. Diornya. Mau ngomong dulu tes, mau dites dulu. Iya, ulang ya Bu ya. Tapi saya mau tes dulu semangatnya nih Bu nih. Bu, galau Bu. Iya, galau Mas. Ayo Pe, ayo. Ada yang kayak gini tadi Mas Bedu. Iya nih, galau Mas. Malu dia, malu. Ulang ya Bu ya. Bu, galau Bu. Iya, galau Mas. Jangan galau-galau Bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin. Yuk langsung ada yang bertanya Ibu. Silakan Ibu. Silakan. Yang hijau, Ya. dulu. Hijau telur asin ya Pe ya? Iya. Mana stempelnya Pe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari Kampung Panjang, Majlis Taklim Al-Hidayah Citayam Bogor. Oke, kekasihku. Iya. Oh Diana, Diana, kekasih. Diana, ya. Galau nih Ma. Lemes Iya amat. dong. Salah deh. Diana udah sarapan apa belum? Coba semangat dikit. Iya. Lalu nih Ma. Ada apa Diana? Saya mau bertanya, gimana ngadapi suami pelit Ma? Waduh, pertanyaannya mah. Maaf, yang mana sih yang namanya suami pelit? Kalau suami duitnya banyak, ngasih istrinya sedikit, itu pelit. Liunfik dzu sa'atin min sa'ati. Suami punya kewajiban memberikan apakah kepadanya sesuai kemampuan. Kalau dia dikasih rezeki oleh Allah duitnya banyak ngasih istrinya. Kalau rezekinya sedikit sesuai yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, maaf, saya akan lihat satu-satu. Boleh jadi suaminya kayak ngasih duitnya sedikit, itu pelit. Atau suaminya memang rezekinya segitu-gitunya, dikasih istrinya, cuman istrinya kurang syukur. Boleh juga dibilang pelit. Yang salah mana? Itu suami buat dirinya royal, buat teman-temannya royal, buat istrinya pelit. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang perempuan namanya Ibu Hindun. Suaminya Pak Sofyan. Nah, ketika Hindun datang ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kenal, aku kenal. Suamimu adalah Pak Sofyan. Rasul bilang dia sangat dermawan, kemana-mana, nyumbang kemana-mana. Ibu Hindun bilang, itu buat orang ya Rasulullah. Kalau buat saya, istrinya dan anak-anaknya, pelitnya minta ampun. Oh begitu, kata Rasulullah. Hindun bilang, boleh nggak aku mencuri uang suamiku? Rasul bilang, boleh, asal buat kebutuhan
pokok di dapur, bukan buat royal. Artinya kalau suami pelit, duitnya banyak, boleh dicolong, Diana, asal hanya buat kebutuhan rumah tangga, bukan buat kemewahan. Di siapapun Anda pemirsa TV One dimanapun berada, kalau Anda suami pelit, siap, besok duit Anda hilang. Diambil istri Anda. Tapi itu pun tidak berlebihan, sekedar cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Oke, Diana. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana kekasihku. Ya paling nggak cukup lah untuk memenuhi kebutuhan dapur ya. Jangan buat semua. Nggak boleh. Ntar kalau suaminya pada hilang duitnya, Mama Dede suruh dengerin pengumuman semuanya. Boleh mencuri uang suami kalau dia duitnya banyak, tapi pelit hanya buat kebutuhan dapur. Selesai. Kalau misalnya uangnya ada lebihnya mah, misalnya lebihnya 20.000 atau apa, kita 20.000 buat besok lagi beli garam. Oh iya, siap mah. 20.000 bukan lebih. Keringat doang itu, doang. Ya, silakan Ibu-ibu Pink. Sirup. Ini enak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amiati dari Majelis Taklim Nurbaiti, Arenjaya, Bekasi Timur. Oke, Bekasi. Galau, Ma. Ada apa? Begini, Ma. Gimana cara menghadapi tetangga yang pelit? Nggak ada urusan. Apa yang lu mikirin orang? Yang penting gue jangan koret. Dia pelit, siapa tahu duitnya nggak ada. Dia pelit, siapa tahu hemat, dia banyak kebutuhan. Jangan mikirin orang, urusin diri kita. Kalau Anda punya tetangga pelit, Anda boleh bilang, Bu maaf ya, nih lagi mau muludan, tolong sumbang. Mau nyunatin masal, tolong sumbang. Dia ngasih sekian, ya sudah ambil. Kalau kita ngelihat dia kaya, sudah kaya sedikit, Masya Allah, saya bersyukur kepadamu. Tidak diberikan hati yang pelit, mencontoh keburukan orang, jangan sampai kita melakukannya. Ngapain lu bikin orang pelit? Makanya kalau lihat orang pelit Anda nggak suka, jangan jadi orang pelit. Sedekah sama orang. Jangan lu ngatain orang pelit untuk pelit, sama gilanya. Sama gilanya tuh. Makasih, Ma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ada juga sih emang kejadian kasus tetangga kita pelit dalam arti kata, misalkan nih, ini jalan kita masuk jalan rumah tuh sempit mah. Kadang-kadang dia udah tahu jalan sempit, pinggir rumahnya taruhlah pot, taruhlah kayu-kayu. Akhirnya lama-lama orang jalan kan jadi sempit mah. Nah, ini yang dosa besar. Hak orang diambil pakai nalar kita. Iya. Kalau jalanan yang milik umum aja disempit-sempitin, bagaimana dia bersedekah dengan miliknya? Saya ambil contoh. Saya ngajar di Mampang. Itu setiap minggu ngajar di situ, tiap hari Selasa. Mobil saya kecil, mobil kecil. Biasanya nyelonong aja ke depan taklim, parkir di situ. Iya. Suatu hari ngapain ada batako bedu numpuk di situ. Lagi kebangun juga kagak ya, Maya? Makanya gue turun. Sepi, nggak ada orang. Saya taruh tuh mobil, jegregin di depan batako numpuk. Saya tarik ke taklim. Rumah siapa situ? Yang sebelah situ. Kok batako numpuk? Dia bilang, ini. RT, panggil. Gue dilawan. Sombong banget. Puluhan tahun saya ngajar di situ tiap hari Selasa. Kenapa giliran sekarang? Katanya itu rumah dibeli orang. Jadi baru beli, ditaruhin batako. Maaf. Jalanan umum yang milik rame-rame dia tutup. Maka rezeki dia pasti seret. Jangankan sedekah dengan rezeki dia. Milik orang pun ditutup. Artinya nutup rezeki, nutup keberkahan. Hindarkan ini. Ya. Contoh. Ya. Nih gang kecil. Cuman masuk mobil kecil. Naruh jemuran. Saya nggak bercanda. Ibu ketawa silakan. Gue gedek banget. Ada. Begitu saya udah mepet-mepet, mobil kita sampai mepet ke sini. Ya Allah, begitu lewat ada yang nyangkut. Ada yang nyangkut di spion kiri. Begitu gue lihat, ya Allah dalaman emak-emak. Ibu tertawa silakan. Gue gedek yang ngalamin.
nyepelin terus terang. Terus mama pinggirinnya gimana pinggirinnya, Ma? Berhenti terus gue lempar. Ada urusan yang salah dia. Jalanan umum pakai jemuran. Halo pengumuman siapapun Anda, kalau Anda punya rumah tangga, Anda ngejemur tiap hari, mikir bikin jemuran di atas, jangan bikin jemuran di jalanan umum. Haram gue jamin. Tuh. Nyebelin. Iya, Tuh, iya. Bu. Nyebelin, tahu. Mana orangnya? Mana orangnya nama tuh? Mana? Ada yang pasti tuh ngaku. Ayo, Bu. Ah. Mikir lu nyuci kan tiap Ngaku. hari, nyebelin tahu. Jemur, ya kan? Tuh. Ayo. Mikir. Bukan apa, Bu. Mama kan mobil lewat. Pas begitu spion ditutup, set, ketutup lewat tuh. Pas buka set, nyangkut tuh ya kan. Nyangkut nih pas spion kiri kan jemurannya sebelah sini. Kamu ada ngempet ke sini. Ke kanan tuh. udah Itu pepet. lihat di spion. Apaan tuh? Dalaman. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Kita sama milik sendiri aja nggak boleh pelit, apalagi tuh hak orang lain diambil juga, masih diambil juga ya, Ma ya. Bagaimana akan bersedekah dengan harta miliknya? Milik umum aja dialang-alangin, koret. Tuh, koret, Bu. Kadang-kadang polisi tidur juga dibuatnya nggak sesuai dengan aturan dan SOP. Terlalu tinggi. Kalau bikin polisi tidur sedikit aja. Iya. Nggak bakal orang ngebut. Ini mah celum. Itu, aduh ya Allah. Bagaimana kalau orang jantungan Nah, meninggal di situ? hamil. Kagak nyesel. Iya. Hamil keguguran. Itu namanya polisi tidur tapi tingginya kayak polisi duduk ya, Pak? Ya. Bukan Salah tidur. nama, salah nama. Itu baru yang tidur. Tidurnya Jadi nggak perlu ngegajluk. Iya. Saran saya nggak usah gitu-gitu amat lah. Milik umum kita kasih tahu aja, jangan pada ngebut, nggak bakal ngebut kok. Iya, iya. Nggak bakal. Jangan pelitlah berbagi ya. Kalaupun memang itu hak orang lain, milik umum, jangan diakui. Apalagi dengan miliknya sendiri pasti nggak bakal dikasih. Maaf, namanya. sebetulnya dari mulutnya tidak diakui, tapi kelakuan yang dia lakukan itu diakui. Mengklaim, mengakui. Oke, jangan seperti itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan jamaah rumah Mama Dede tidak ada seperti itu, betul, Bu? Betul. Mulai besok jemuran angkut, Bu ya. Jangan taruh di jalan Bukan ya, Bu. angkut, pindahin ya. ke rumah lo. Iya kan? Ke rumah Mas Bedu. Rumah saya. Jauh banget. Jadi kalau gerimis kan enak, gak usah buru-buru ngangkut-ngangkutin gitu. Iya. Langsung udah ada di rumahnya sendiri. Diliatin orang-orang juga itu pakaian dalam segala macam kan Iya. nggak enak juga ya Maya. Ya, dipamerin. Dipamerin. Mending baru ya Maya. Udah. Sebantigo. Udah gitu, bukan apa-apa, Bu. Penitinya kadang-kadang suka kelihatan ke bawah penitinya. Oke, jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir, di segmen keempat ya, di segmen penutup. Dimana nanti seperti biasa Mama akan kembali memberikan sebuah kesimpulan untuk tausiah kita pagi hari ini tentang pelit. Apa itu definisi pelit, bagaimana itu pelit, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari orang pelit. Dan sekaligus Mama juga akan menutupnya dengan doa. Begitu kami persilakan Mama. Silahkan Mas. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pelit artinya tidak mau berbagi dengan orang lain. Sementara di dalam Al-Quran, yang namanya pelit, orang yang tidak mau menapahkan sebagian hartanya di jalan Allah. Semuanya salah. Karena kita diberikan rezeki oleh Allah bukan hanya untuk kita sendiri. Dari harta yang kita miliki, ada hak orang lain. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya untuk membersihkan hati mereka biar nggak sombong, membersihkan harta mereka. Dalam harta mereka ada hak fakir miskin. Orang yang pelit, kata Allah, kemasukan setan. Rasul bersabda dari pintu yang ke-8. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, meregehese, buntut kasiran, pantatnya kuning. Padahal Allah menjanjikan ampunan karena Allah Maha Kaya karunia-Nya. Oleh karena itu hindarkan perasaan pelit. Pelit itu penyakit hati, hati-hati. Sadarkan diri kita. Kekayaan yang dalam genggaman kita bukan milik kita. Kenyataannya lahir nggak bawa apa-apa. Sekarang segalanya banyak, mati nggak dibawa. Maka yuk keluarkan sebagian rezeki yang kita dapat dari Allah.
di jalan yang Allah ridhoi, niatkan membantu orang lain, menolong orang lain, insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan ganti rezeki yang sangat banyak melimpah ruah di luar akal sehat. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, rezeki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang Kau limpahkan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang banyak dan barokah. Ya Allah, jadikanlah kami ahli sedekah. Amin. Jadikanlah kami ahli ibadah. Amin. Jauhkan perasaan pelit kikir dalam hati kami, ya Allah. Amin. Jadikan kami orang yang bersyukur dengan nikmat kami. Amin. Kami membantu orang yang perlu bantuan. Kami pun menolong orang yang perlu pertolongan. Amin. Kami pun meringankan beban orang yang keberatan, ya Allah. Amin. Baik kepada keluarga, orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, sesuai dengan perintah darimu, ya Allah. Kami yakin janjimu bahwa Engkau akan menggantikan rezeki yang kami keluarkan dengan rezeki yang lebih banyak. Sementara kalau orang yang pelit, azab dari Allah adalah neraka jahanam. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan kepada kita pagi hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang paling penting adalah kita terhindar dari penyakit hati, yaitu penyakit pelit. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih atas tausiahnya pagi hari ini. Ipe, terima kasih. Terima kasih buat Anda Bawi, buat musiknya yang luar biasa. Dan juga untuk jamaah rumah Mama Dede yang di rumah, terima kasih atas perhatiannya. Dan kami informasikan sekali lagi, apabila Anda ingin bertamu, berkunjung ya ke rumah Mama Dede untuk majelis taklimnya, kami persilakan untuk Anda menghubungi informasi yang ada di bawah ini, atau Anda bisa memfollow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Dan ingat, untuk berkunjung bertamu ke rumah Mama Dede tidak dipungut bayaran alias gratis. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.